Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman yang ingin belajar atau yang baru belajar AutoCAD. Saya akan memberikan contoh bangunan sederhana yang biasa dibangun pada bangunan-bangunan pemerintahan yang dilakukan dengan cara swakelola masyarakat. Biasanya bangunan-bangunan tersebut menggunakan dana desa, dana kelurahan, atau sumber dana lainnya yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Contohnya saja bangunan yang bersumber dari dana desa. Ada yang disebut dengan kader teknis desa, yaitu kader yang mampu membantu kepala desa untuk menyusun rencana anggaran biaya dan gambar kerja yang berkaitan dengan infrastruktur di desa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat satu contoh kasus bagaimana menggambarkan potongan jalan rabat beton dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar atas video saya ini agar saya tambah semangat membuat tutorial contoh bangunan lainnya. Oke, pertama kita aktifkan dulu aplikasi AutoCAD kita. Di sini saya akan AutoCAD 2007 agar beberapa perangkat PC atau notebook yang tahun rendah mungkin bisa menggunakan 2007. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menggunakan icon line. Ya, kita gunakan icon line untuk membuat garis. Yang pertama, garis yang kita buat adalah garis untuk posisi badan jalan. Sebelumnya saya akan memberitahukan di sini kalau kita lihat, kita geser kursor ke atas ke bawah, maka garis akan mengikutinya ya. Nah, jika kita tekan F8 ya, maka garisnya akan membentuk garis horizontal dan membentuk garis vertikal. Ya, dia tidak bisa membentuk garis diagonal karena kita menggunakan F8 tadi. Oke, kemudian kita kasih contoh misalnya badan jalan yang akan kita bangun itu ada 500 cm atau 5 meter. Kita buat 500 cm. Kita menggunakan senti ya, satuan centimeter. Tekan 500, kemudian enter. Setelah itu kita mau buat jalan itu, oke, kalau dia seperti ini tidak bisa mengecil, kita kecilkan juga tidak bisa. Kita menggunakan view, zoom, kita all-kan saja biar nampak seluruh garis. Oke. Kemudian kita membuat jalan rabat beton itu, contohnya saja lebarnya itu 3 meter. Kita pakai garis bantu dengan menggunakan circle, icon circle ini. Nah, kita klik, kemudian kita ambil di tengah. Nah, ini di tengah antara ujung yang sini dengan ujung yang sini, kita ambil tengahnya. Kita membuat 300 cm, berarti kita ambil jari-jarinya. Nah, jari-jarinya berapa? 150 cm. Enter. Nah, ini garis bantunya adalah garis bantu lingkaran. Kemudian kita buat misalnya untuk perataan tanah, kita menggunakan sirtu ya. Kita anggap sirtunya itu 5 cm. Kita klik line lagi, kemudian kita buat tebalnya itu 5 cm contohnya ya, berarti 5. Enter. Kemudian tarik ke sini ke kanan, kita buat 300 cm karena jalan yang rencana kita buat adalah 3 meter. Kemudian setelah itu tarik ke bawah
5 cm, klik. Oke. Ini contoh kalau dia menggunakan sirtu. Kita hapus garis bantu tadi, hapus, klik gini, klik, lepas, delete. Oke. Kemudian kalau sirtu itu kan dia pasti dia berlebih sedikit ya kan, tidak mungkin rata seperti ini. Kita ambil contoh, kita kira-kira aja dengan line tadi, kita klik di sini misalnya. Oke. Kemudian untuk buat di sini supaya sama rata, kita klik ini blok line yang ini, kemudian kita pakai icon mirror, klik, kita letakkan di tengah, klik, tarik ke atas atau ke bawah, klik sekali, enter. Nah, maka sama rata ya. Ini sirtu, penampang sirtu sudah kita buat. Kemudian kita membuat potongan penampang pengecoran rabat beton. Kita menggunakan line lagi. Contoh pengecorannya kita buat 15 cm. Sekali lagi kita ulang, klik 15 cm, klik di ujung titik ini ya, kita besarkan dulu, tik, kemudian naik 15 cm. Kemudian kita tarik kemari, berapa tadi? 300 cm, karena kita mau buat jalannya 3 meter. Kemudian turun ke bawah 15 cm, klik. Oke. Dari sini sudah nampak garis-garis yang menggambarkan jalan rabat beton, cuman dia belum sempurna, maka kita sempurnakan dengan membuat arsiran. Jadi setiap gambar kita berikan arsiran, nanti kemudian kita berikan keterangan, kemudian kita berikan dimensi. Kita masuk ke garis ke arsiran dulu ya. Yang pertama kita membuat arsiran. Contohnya kita buat dulu di sini, di rabat beton, di coran ya. Kita menggunakan ini, icon ini, hedge ini, kita klik, kita cari kira-kira biasanya kalau arsiran untuk pengecoran itu gambarnya yang mana gitu kan. Kita klik ini, kemudian pilih order. Kita pilih ini, biasanya ini untuk arsiran cor, klik OK, menggunakan add pitch points, klik, kemudian kita klik yang mana kita arsir. Kita mengarsir ini ya, klik. Tanda putus-putus ini artinya, tanda garis putus-putus ini artinya inilah yang bakal diarsir. Kemudian kita enter, kita OK kan. Oke. Kemudian kita mau membuat arsiran sirtu tadi, sama seperti tadi. Kita klik hedge, kita ganti ini, kita cari yang gambar batu, kita turunkan. Ini kita buat contohnya inilah ya, gravel, klik OK, kemudian add pitch point, kita klik. Ini adalah yang akan terarsir. Kemudian kita mau ngarsir yang ini bagaimana? Sekali jalan kita klik lagi sini, kita klik di sini. Intinya tidak ada garis yang terputus ya, semua garis harus bersentuhan dengan garis lainnya, jangan ada yang terputus. Nah, kemudian kita enter, kita OK kan. Kalau terlalu rapat, kita bisa edit. Caranya klik di arsiran tadi, klik 2 kali, tik-tik gitu. Nah, maka muncul lagi dia. Kita ganti skalanya. Misalnya kita buat skalanya 2. Kita OK kan langsung.
Jika terlalu rapat masih, kita ganti lagi, klik 2 kali, kita ganti misalnya 5. Oke kan? Oke. Sudah? Jadilah seperti ini. Kita misalnya membuat garis tanah dasar, gitu kan? Kita buatlah dulu arsiran tanah dasar. Bagaimana caranya? Sementara dia tidak ada membentuk petak seperti ini ya, tidak ada garis penyatunya dia. Caranya kita buat garis bantu tadi. Kita buat garis bantu, klik ini. Kita buatlah misalnya di sini 20 cm, kemudian di sini tadi 500 cm, kemudian kita klik di sini 20 cm tadi. Kemudian kita pakai membuat garis arsiran untuk muka tanah dia. Kita pakai hedge tadi, kita pilih ini, kemudian kita pakai ANSI. Arsiran garis-garis itu di ANSI dia, ANSI 31 atau ANSI 32, terserah. Kita pakai yang ini lah biasanya, ya kan? Boleh kita pakai yang ini. Kita oke kan? Kita klik add tadi, kita klik di sini, enter, oke. Jika rapat, jika terlalu rapat, maka kita renggangkan, bisa klik 2 kali. Kita buat misalnya yang tadi 5. Oke. Jika rapat lagi, klik lagi. Misalnya kita buat 20. Oke. Si rapat kita buat berapa lah ya? 100 lah misalnya. Nah, ini 100. Ini renggang dia. Kemudian garis bantu tadi kita hapus. Kita hapus garis bantu tadi, klik. Kita delete. Jadi, bagi yang paham baca gambar, dia sudah tahu ini gambar rambat beton. Kita lanjutkan ke dimensi. Kita masuk ke dimensi supaya ketahuan ini lebar berapa, tebal berapa masing-masing. Masuk kita ke dimension ya kan. Kita pakai linear untuk membuat garis, membuat dimensi memanjang. Kita klik ujung, dari mana ke mana kita buat. Jika dari sini kemari, maka kita pakai klik di sini, kemudian kita klik di sini, kita naikkan. Oke. Sementara di sini kan kecil, terlalu kecil. Nah, kalau dicetak dia tidak akan tampak. Kita edit dimensinya. Kita klik di sini, dimension style, karena kita pakai standar masih. Modifikasi. Kemudian teksnya kita buat misalnya di sini 2. Oke. Sebesar apakah 2? Kita lihat apa kurang besar. Jika kurang besar, kita klik lagi, modifikasi, kita besarkan misalnya jadi 4. Oke, ini oke. Kemudian ada 4 angka di belakang, atau ini 300 cm. Kita mau buat 3 meter. Caranya tadi ini, kemudian modifikasi di primary unit. Kita mau buat skala 1:100. Kita buat 100. Kemudian berapa angka di belakang koma, kita buat ini, misalnya kita buat 2. Nah, kemudian kita okekan. Maaf, salah. Modifikasi berarti 0,01 itu maksudnya. Oke, 3 meter ya, bukan 100 ya, tapi 0,01. Kemudian memberikan tanda panah di sini, kiri dan kanan ini. Modifikasi lagi, dia ada di simbol. Ini kita besarkan, misalnya kita buat 2. Bagaimana hasilnya jika 2? Jika kurang besar, kita buat lagi misalnya 10. Kalau kebesaran kita kecilkan 5. Contoh kan.
Ya kita coba-coba aja mau berapa angkanya kan, yang penting bagus di kita. Nah ini sudah nampak ya. Atau mau diganti modelnya, nggak mau garis panah, kita mau buat garis miring, modifikasi kita ganti ini di sini, klik ini, oke, kita oke kan. Nah ini garis udah masuk ke dimensi sampingnya, tebal ya, dimensi linear, kemudian kita tebalnya ini kemari, ini tebal ngecor berapa, 15 cm, kemudian klik lagi linear, ini tebalnya berapa, 5 cm. Oke, berarti ini kita pakai satuan meter, jadi 0,01 tadi ya. Oke, selesai dapat dimensi. Kemudian yang terakhir apa, kita membuat keterangan dimensi. Kita pakai dimensi, kita pakai ladder ya, ini ikonnya, ini kita klik, kita membuat keterangan gambar. Contohnya ini kita buat dulu, ini sirtu, klik di sini, naik ke atas atau ke bawah. Nah, kita misalnya kita dibuat di bawah lah, karena supaya tidak terjadi pertemuan garis dimensi ini. Klik di sini, klik kemari, klik enter sekali, kita buat keterangan perkerasan sirtu, contoh bahasanya kan, enter sekali lagi, sudah. Kemudian kita buat yang ini lagi, yang atasnya dimensi ladder, klik di sini, tarik kemari, kita buat di sini, sejajarkan ini biar rapi, klik enter sekali. Kemudian kita buat judulnya cor beton, kita pakai istilah campuran aja ya, karena biasanya tukang itu taunya tukang campuran 1, 2, 3 misalnya kan. Kalau menggunakan K nanti kita harus uji beton, campuran 1:2:3, enter, sudah. Kemudian ini kita kasih kode atau kasih keterangan bahwa inilah muka tanah. Kita pakai teks ini aja, menggunakan multi line text, klik di sini, kita buat gini, MT singkatan itu ya, muka tanah maksudnya. Kita besarkan tulisannya misalnya 2. Oke, jika kurang besar kita blok, kita buat misalnya 5, enter. Oke, sudah ada keterangan perkerasan, ada cor beton. Sebenarnya ada baiknya kita tambahkan di sini, ada satu yang kurang. Sebelum ngecor, kita pakai di alas plastik, membran plastik ya, di antara cor dan sirtu, supaya air dari pengecoran ini tidak turun ke bawah atau meluber keluar ya. Kita tambahin, ini bisa kita edit, kita buat dulu di sini, kita klik di sini. Nah, ini artinya baru, kemudian kita ganti keterangannya, klik 2 kali. Ini kita ganti judulnya dulu, membran plastik ya, membran plastik. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini tadi pengganti kode atau keterangan pengecoran tadi, kita buat lagi di sini, klik. Kemudian kita rapikan ya, gambar itu kalau dipandang yang itu kalau rapi dia tuh cantik dilihat, dipandang. Kemudian kita sejajarkan, klik enter, cor beton campuran 1:2:3, enter. Sudah selesai gambar, contoh gambar potongan jalan rabat beton
berikut detailnya. Oke, sampai di sini tutorial kita dalam membuat contoh kasus membuat potongan jalan rabat beton. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar, terutama kader teknis desa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar agar menambah semangat saya untuk menambah ilmu atau berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.